Uji korelatif dengan menggunakan uji korelasi Pearson. Uji korelatif adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur hubungan antara dua atau lebih variabel. Uji korelatif dapat digunakan untuk mengetahui kekuatan dan arah hubungan antara variabel-variabel tersebut, di mana tujuan dari uji korelatif adalah mengetahui kekuatan dan arah hubungan antara variabel-variabel. Jenis uji korelatif. Yang pertama ada korelasi Spearman, kedua korelasi gamma, ketiga korelasi kontingensi, dan yang terakhir itu ada korelasi Pearson. Nah, karena kita akan melakukan uji korelasi Pearson, kita akan membahas sedikit tentang uji korelasi Pearson. Uji korelasi Pearson merupakan uji parametrik untuk menguji hubungan antara dua variabel dengan skala pengukuran numerik atau interval rasio atau rasio interval. Uji korelasi Pearson dilakukan apabila asumsi paling tidak salah satu variabel berdistribusi normal terpenuhi. Nah, untuk mengetahui cara menganalisis korelasi Pearson yaitu ada tiga cara yang dapat kita lakukan sebagai pedoman atau dasar pengambilan keputusan dalam analisis korelasi bivariat Pearson, yaitu yang pertama dengan melihat nilai signifikansi, yaitu signifikan to tilde-nya. Yang kedua, membandingkan nilai R hitung atau Pearson correction dengan nilai R tabel produk moment. Yang ketiga itu ada dengan melihat tanda bintang yang terdapat pada output program SPSS. Berdasarkan nilai signifikan to tilde, jika nilai signifikan to tilde itu lebih kecil dari 0,5, maka terdapat korelasi antar variabel yang dihubungkan. Sebaliknya, jika nilai signifikan to tilde itu lebih besar daripada 0,5, maka tidak terdapat korelasi. Berdasarkan nilai R hitung Pearson correction, jika R hitung R tabel, maka ada korelasi variabel. Sebaliknya, jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka artinya tidak ada korelasi variabel. Yang ketiga itu ada berdasarkan tanda bintang yang diberikan SPSS. Jika terdapat tanda bintang 1 atau tanda bintang 2 pada nilai personal correction, maka antara variabel yang dianalisis menjadi korelasi. Sebaliknya, jika tidak terdapat tanda bintang pada nilai Pearson correlation, maka antara variabel yang dianalisis tidak terjadi korelasi. Kriteria signifikasi korelasi. Kekuatan dan arah korelasi atau hubungan akan mempunyai arti jika hubungan antara variabel tersebut bernilai signifikan. Dikatakan ada hubungan yang signifikan jika nilai sig to title-nya itu hasil perhitungan lebih kecil dan nilai 0,05 atau 0,1, sementara jika nilai sig to title-nya lebih besar dari 0,05 atau 0,01, maka hubungan antara variabel tersebut dapat dikatakan tidak signifikan atau tidak berarti. Nah, di sini kita akan menyelesaikan kasus, yaitu sampel pada data tabungan dan pendapatan 10 karyawan swasta. Seorang mahasiswa melakukan survei untuk meneliti apakah terdapat korelasi positif antara pendapatan dengan besaran tabungan karyawan yang bekerja di suatu perusahaan swasta, di mana taraf signifikan A-nya itu sama dengan 5%. Kita bisa lihat di sini ada tabungan dan juga pendapatan. Nah, rumusan masalahnya itu apakah terdapat korelasi positif antara pendapatan dengan besaran tabungan karyawan swasta, di mana hipotesis nolnya itu tidak terdapat korelasi positif antara pendapatan dengan tabungan, dan hipotesisnya terdapat korelasi positif antara pendapatan dengan tabungan. Sebelum melakukan uji korelatif Pearson, kita terlebih dahulu melakukan uji normalitas, di mana uji normalitas ini berfungsi untuk menentukan apakah data menggunakan statistik parametrik atau statistik non-parametrik.
Syarat dari uji normalitas adalah data yang diuji harus merupakan data numerik. Data numerik adalah data yang berbentuk angka atau numerik merupakan hasil dari pengukuran dan perhitungan. Contohnya itu ada pengetahuan, tinggi badan, dan berat badan. Pada uji kali ini, kita akan melakukan uji normalitas pada dua data pengukuran, yaitu data dan tabungan. Pertama, kita masuk ke Excel terlebih dahulu. Di sini sudah ada data tabungan dan juga pendapatan. Kemudian, kita kembali ke SPSS. Kemudian, klik variabel. Kita klik tabungan. Dan juga pendapatan. Untuk desimalnya sendiri, kita harus ubah menjadi 0 agar 2 di belakang koma itu menjadi 0. Kemudian kita masuk ke data view, kita kembali ke Excel dan salin data yang sudah ada. Copy. Kemudian paste. Nah, di sini sudah ada data-data dari tabungan maupun pendapatan. Untuk melakukan uji normalitas, caranya adalah pilih Analyze, kemudian Descriptive Statistik, kemudian klik Explorer. Masukkan tabungan dan juga pendapatan. Setelah itu klik Plots, klik Normality Plot with Test, kemudian klik Continue. Lalu silahkan pilih OK. Nah, dari data-data yang sudah muncul, dari beberapa tabel yang sudah muncul, kita akan melihat dari tabel tes normality. Dalam tes normality ini ada tabel Kolmogorov dan Kolmogorov Smirnov dan juga Shapiro-Mills, di mana Kolmogorov Smirnov ini digunakan saat data yang kita gunakan itu lebih dari 100, sedangkan Shapiro-Mills itu digunakan saat data kita itu kurang dari 10. Nah, di sini kita bisa lihat jumlah data kita itu atau N itu ada pada tabungan 10 dan juga pendapatan 10. Sehingga yang kita gunakan adalah itu Shapiro-Mills. Nah, untuk melihat uji normalitasnya itu, untuk melihat normalitas suatu data itu bisa kita lihat dari nilai signifikannya. Jika nilai signifikan di atas 0,05, maka data berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai pada signifikannya itu di bawah 0,05, maka datanya itu bersifat tidak berdistribusi, tidak normal. Nah, pada data ini kita lihat bahwa nilai signifikan pada tabungan itu 0,255, maka disimpulkan bahwa pada tabungannya itu data bersifat berdistribusi normal, dan pada tabungan itu yaitu 0,190, maka data bersifat distribusi normal. Maka dapat disimpulkan bahwa pada data ini pada tabungan dan pendapatan dapat disimpulkan berdata berdistribusi normal. Setelah melakukan uji normalitas, sekarang kita akan melakukan uji korelasi persen. Di sini pertama kita pilih Analyze, kemudian pilih
correlate, pilih bivariate. Nah, kemudian ini tabungan dan pendapatan pindahkan pada variabel. Nah, karena kita akan menguji correlation person, maka kita akan mencentang pada person. Nah, pada test of significant kita pilih to tiled. Kemudian centang juga flag significant correlation-nya. Kemudian pilih OK. Nah, di sini sudah ada hasil dari correlation-nya, di mana ada tabungan dan juga pendapatan. Tadi kan udah dijelaskan kalau cara untuk analisis korelasi person itu ada 3. Yang pertama itu dengan cara melihat significant to tiled. Nah, berdasarkan nilai signifikan sig to tilednya itu, jika nilai sig to tilednya itu lebih kecil dari 0,5 maka terdapat korelasi. Kita bisa lihat di sini kalau tadi sudah dijelaskan kalau cara analisis korelasi person itu ada 3. Yang pertama itu dengan melihat nilai signifikasi, yang kedua itu membandingkan nilai hitung person collection, dan juga ketiga itu melihat tanda bintangnya yang diberikan oleh SPSS. Pertama itu kita akan melihat pada nilai signifikannya. Dikatakan jika nilai signifikan to tilednya itu lebih kecil dari 0,5 maka terdapat korelasi antar variabel yang dihubungkan. Di sini kita bisa lihat nilai signifikan pada tabungan dan pendapatan itu yaitu 0,00. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa tabungan dan pendapatan itu terdapat korelasi. Yang kedua itu ada pendapatan dengan juga tabungan. Di sini kita lihat kalau nilai signifikan to tilednya itu ada 0,00. Jadi dikatakan kalau misalnya tabungan dan pendapatan itu terdapat korelasi. Nah, kita bisa lihat juga di sini ada bintang 2-nya. Ada bintang 2. Nah, dikatakan juga berdasarkan tanda bintang yang diberikan SPSS, jika terdapat tanda bintang 1 ataupun 2, maka nilai person correlation, maka di antara variabel yang dianalisis terjadi korelasi. Sebaiknya jika tidak terdapat bintang 2 pada nilai person correlation, maka antar variabel yang dianalisis tidak terjadi korelasi. Di sini kita bisa lihat pada pendapatan maupun tabungan itu terdapat bintang 2. Nah, yang kedua itu berdasarkan nilai R hitung person correlation. Jika nilai R hitung lebih besar dari tabel, maka korelasi antara variabel sebaiknya jika nilai R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka artinya tidak ada korelasi. Nah, di sini bisa kita lihat kalau R hitungnya itu ada 0,981, begitu juga dengan tabungan itu ada. Maka disimpulkan pada data pada kasus ini, nah, apakah terdapat korelasi positif antara pendapatan dengan besar tabungan karyawan swasta? Hipotesis hanya itu tidak terdapat korelasi positif. Hipotesis nolnya itu tidak terdapat korelasi positif antara pendapatan dengan tabungan. Sedangkan hipotesisnya terdapat korelasi positif antara pendapatan dengan tabungan. Maka dapat disimpulkan bahwa pada kasus tabungan dan pendapatan itu terdapat korelasi positif atau memiliki ikatan yang kuat.